Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aldora Aprilia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tahapan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian akuntansi dan manajemen pertemuan ke-9. Untuk mempersingkat durasinya, kita langsung aja ke video tutorialnya yuk. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS atau ordinary least square agar model tersebut menjadi valid sebagai sebuah praduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat kecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Terdapat 5 tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima uji linearitas. Selanjutnya kita langsung ke tahapan yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, langkah yang pertama kita menyiapkan data variabel Y, X1, X2, X3, dan X4 yang kemudian akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS ini. Kemudian lanjut ke variabel view, diklik. Kemudian kita masukkan variabelnya Y, kemudian X1, X2, X3, dan X4. Dipastikan type-nya numeric, width-nya 8. Kemudian decimalsnya kita ubah menjadi 0 semua ya. Oke, values-nya non. Oke, columns-nya 8. Measure-nya kita ubah menjadi scale semua. Oke, kalau sudah kita klik data view. Nah, itu udah muncul semua ya. Kalau sudah, kita copy data dari Excel tadi. Pada tutorial sebelumnya kan kita menggunakan LE1, LE2, LE3 dan seterusnya, atau C11, C12, C13 dan seterusnya. Nah, kalau uji asumsi klasik ini kita hanya menggunakan total skornya aja. Jadi total skornya kita copy, kemudian kita pindahkan ke kolom Y, karena yang tadi kan Y. Kemudian X1 skornya di copy juga, dipindahkan ke SPSS kolom yang X1. Nah, seterusnya juga sama sampai ke X4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung melakukan tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga uji multikolinearitas. Pada tutorial kali ini kita tidak akan menggunakan uji autokorelasi. Kenapa? Karena pada contoh penelitian dengan regresi linear berganda yang disajikan tutorial kali ini itu hanya dalam satu waktu pengamatan, jadi tidak bisa untuk melakukan uji autokorelasi. Begitu juga dengan uji linearitas, karena model penelitian yang sudah dibangun didasari atas rumusan teoritis antara variabel independen dengan dependen yang bersifat robust dan logis, yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Maka kita tidak perlu menggunakan uji linearitas.
Kita lanjut ke uji normalitas. Sebelumnya, uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Yang pertama dilakukan dalam uji normalitas adalah uji grafik. Pertama, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Linear. Akan muncul kotak dialog linear regression, kemudian isi kotak dependent dengan variabel Y, dan kotak independence dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Oke, setelah itu kita klik tombol plots. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression plots. Kemudian isi kotak Y dengan SRE SID dan isi kotak X dengan ZPRED. Selanjutnya kita klik menu standaris residual plots yang histogram dan normality probability plots. Kemudian continue dan OK. Kemudian akan muncul hasilnya, dan ini bagian grafik histogramnya ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa grafiknya ini melenceng ke kanan, yang artinya data berdistribusi normal. Bisa dilihat kalau bentuknya ini seperti lonceng, membentuk pola lonceng. Nah, kalau yang ini adalah grafik p-plot. Di sini kita bisa lihat ada garis diagonal. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari titik-titik yang ada pada grafik ini kan mengikuti dan mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plotnya. Kita lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov. Ini data-data yang tadi masih sama, kita tidak rubah, masih menggunakan variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Datanya diambil dari skor Excel yang kita sudah buat tadi. Pertama, mengubah data ke dalam bentuk unstandaris residual. Kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Akan muncul kotak dialog linear regression. Kolom dependent kita isi dengan variabel Y, dan kolom independent kita isi dengan variabel X. Kemudian kita klik Save. Akan muncul kotak dialog linear regression, centang unstandaris. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini lagi, tapi ini akan kita close saja. Ini kita close. Nah, kembali ke data view. Di sini ada res 1, ini kita abaikan, kemudian klik Analyze, lalu klik Non Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kemudian ke menu 1 Sampel KS. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya isi kotak test variable list dengan variabel unstandaris residual.
kemudian test distributionnya normal, kemudian oke. Nah, ini dia outputnya. Jadi berdasarkan tabel ini, interpretasinya adalah jika nilai asymptotic to tail di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam tutorial kali ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Jadi itu teman-teman, semoga sampai sini dapat dimengerti ya. Next kita ke uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Di sini ada 4 cara, yaitu uji Gleiser, uji Park, uji Spearman, dan grafik scatter plot. Akan tetapi dalam tutorial kali ini yang akan dibahas hanya uji Gleiser dan grafik, karena kedua uji ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti karena mudah untuk dipahami. Seperti itu. Next kita ke data view. Ini masih kita abaikan, kemudian kita klik analyze, regression, dan linear. Nah, masih sama, dependennya Y, independennya variabel X. Kemudian klik save. Nah, pada kolom residualsnya kita centang yang unstandarized, kemudian klik continue, lalu OK. Akan muncul output, kita abaikan aja, kita close, kemudian klik transform, kemudian klik compute variable, muncul seperti ini. Kemudian pada kolom target variable ketik res2, dan kolom numeric expression ketik ABS res, kemudian klik OK. Akan muncul output lagi, tapi ini kita abaikan. Kemudian akan muncul res2, klik analyze lagi, kemudian regression, lalu linear, kotak dependent variable Y, lalu diganti dengan res2, lalu klik OK. Oke. Akan muncul output lagi. Kita lihat dari kolom koefisien. Ini bisa kita tarik kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai sig-nya lebih dari 0,05. Kita lanjut ke uji grafik scatter plot. Ini kita close saja. Datanya masih sama. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Di kotak dependennya dengan variabel Y lagi, independensinya tetap variabel X, kemudian klik plots. Isi kolomnya dengan SRESID dan kolom X dengan ZPRED. Kemudian kolom standar residual plotsnya jangan ada yang dicentang.
Nah, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output lagi. Kita lihat ada gambar ini. Pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Next, the last uji multikolinearitas, yaitu sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, uji multikolinearitas yang akan dibahas pada tutorial kali ini adalah dengan melihat Pearson correlation antar variabel bebas dan nilai FIF tolerance dengan menggunakan SPSS. Berikut caranya. Langsung aja ya ke tutorialnya. Ini masih sama, kita abaikan aja semua data view yang res 1, res 2 ini. Kemudian kita klik analyze, regression, dan linear. Muncul jendela seperti ini. Seperti biasa, dependennya variabel Y, independennya variabel X1, X2, dan X3, dan X4. Kemudian klik statistik. Muncul lagi jendela seperti ini. Kita klik yang descriptive dan collinearity diagnostic, kemudian klik continue, lalu OK. Akan menghasilkan output seperti ini. Ini kolom correlationnya, kita bisa lihat tidak ada nilai korelasi yang lebih besar dari 0,08. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Next, ke kolom koefisien. Ya, pada kolom ini menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Seperti itu. Nah, kira-kira itu video tutorialnya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.